Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mengelola kebutuhan dan keinginan. Ada dua hal berbeda dalam menjalani kehidupan yang sering tidak bisa dibedakan, terutama ketika kita berbelanja. Apa itu? Yaitu kebutuhan dan keinginan. Saat kamu tidak mampu membedakan atau mengelola kebutuhan dan keinginan, yang ada kita akan terjebak dalam berbagai masalah keuangan. Padahal tujuan kita secara keuangan adalah untuk meraih kemandirian. Tapi akibat tidak mampu menahan godaan diri sendiri atau keinginan dalam membelanjakan uang, yang terjadi justru malah sebaliknya. Memang, kebutuhan dan keinginan pada dasarnya bisa berbeda-beda sesuai dengan profesi dan situasi. Sebagai contoh, seorang pelajar atau mahasiswa yang mau memiliki produk laptop terbaru buatan Apple hanya untuk membuatnya terlihat keren, itu bisa kita sebut sebagai keinginan, karena pada dasarnya manfaatnya tidak terlalu banyak bagi dia. Tapi ketika produk yang sama dibeli oleh para programmer, desainer, content creator, dan profesi lain yang membutuhkan produk laptop berkemampuan yang tinggi, tentu itu bisa disebut sebagai kebutuhan. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan kebutuhan dan keinginan itu? Secara bahasa, kebutuhan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang tidak terpenuhi sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Barang yang termasuk dalam kelompok kebutuhan juga memberikan aspek psikologis yang menjadi dasar atau alasan makhluk hidup dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Sebab pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja barang yang masuk dalam kelompok kebutuhan? Mungkin kamu pernah mendengar istilah sandang, pangan, dan papan, atau pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Apa hanya itu saja? Tidak, masih banyak lagi. Seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bertolak belakang dengan kebutuhan, keinginan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi, tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Keinginan sebenarnya juga harus dipenuhi agar manusia merasa lebih puas guna meningkatkan kesejahteraan. Tapi kalaupun tidak terpenuhi, maka kesejahteraan manusia tersebut tidak akan berkurang dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Apa saja yang termasuk dalam keinginan? Banyak sekali, bahkan pakaian pun bisa berubah menjadi produk yang termasuk keinginan. Hal ini disebabkan karena tujuan pembeliannya hanya untuk memenuhi hasrat akan kesukaannya pada produk itu, bukan karena dia tidak punya baju atau sedang butuh. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, jangan lihat produk dari merek saja. Tadi kan sudah disebutkan, kalau pakaian yang sebenarnya termasuk barang yang dibutuhkan bisa berubah menjadi barang yang diinginkan. Salah satu penyebabnya adalah karena dalam hal berpakaian, kamu termasuk impulsive shopper atau pengejar brand ternama. Mulailah mengubah kebiasaan tersebut. Awali kebiasaan baru yang bisa menyelamatkan keuangan kamu dengan berpikir bahwa merek bukanlah segalanya. Ubah dengan anggapan bahwa kita bukanlah apa yang kita kenakan, tetapi lebih kepada bagaimana cara mengenakannya. Pakaian bekas pun bisa terlihat indah kalau dipakai dengan benar dan kamu percaya diri mengenakannya. Kedua, jangan terlalu sering nongkrong di kafe dan sejenisnya. Dalam hal ini, cobalah kurangi rasa penasaran pada sebuah menu baru yang ditawarkan banyak tempat makan. Memang, mungkin saja rasa makanan itu enak, tapi bagaimana akibat hal itu untuk hidupmu yang menjadi tidak enak? Karena itulah, cobalah mengurangi waktu nongkrong dalam aktivitas sehari-hari seperti makan atau minum di restoran atau kafe. Tak hanya saat libur saja, tetapi juga setiap hari. Bawa bekal ke tempat kerja atau sekolah untuk menghemat pengeluaran. Ketiga, jangan terlalu sering cuci mata di mall. Salah satu tempat yang mesti dihindari ketika kamu mencoba berhemat adalah mall. Karena di sana adalah tempat berkumpulnya brand-brand ternama menjajakan produknya. Berbagai macam barang keren dan lucu, berharga mahal yang bisa memancing kita berbelanja tanpa rencana tersedia di sana. Karena itu, hindarilah pusat belanja seperti ini atau setidaknya kurangi frekuensi mendatanginya. Keempat, buat agenda rutin setiap minggu. Salah satu cara menghindari kunjungan ke tempat-tempat yang tidak perlu seperti mall atau kafe adalah dengan membuat jadwal kegiatan rutin. Nantinya hal ini tidak hanya akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan target, tapi juga mengontrol apa yang dibutuhkan setiap harinya.
bahkan termasuk untuk mengontrol pengeluaran setiap hari yang lebih mengacu pada kebutuhan dan bukan keinginan. Cintai hidup kamu, penuhi kebutuhan lebih dulu. Bagi kamu yang terbiasa untuk menghabiskan uang dengan cara belanja, makan dan minum, dan cara sebagainya, cobalah untuk mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Memang tidak mudah memulai sesuatu yang tadinya tidak dipikirkan, tapi kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Karena itu, mari mulai mengelola kebutuhan dan keinginan dengan lebih bijak lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tips hidup sederhana yang membuat kita bahagia. Hidup sederhana dan bisa merasa bahagia adalah impian semua orang. Bagi sebagian orang, kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan tentunya akan membawa banyak berkah serta sukacita bagi setiap orang yang mengalaminya. Berikut adalah tips hidup sederhana yang membuat kamu bahagia. Yang pertama, mensyukuri dengan apa yang telah dimiliki. Tips hidup sederhana yang membuat kamu bahagia yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur menjadi kunci utama memiliki kehidupan yang bahagia. Ketika kamu bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, kamu mampu menahan diri agar tidak memaksakan hal yang tidak bisa kamu peroleh. Rasa bersyukur membantu untuk merasa cukup dengan apa yang kamu dapat. Selain itu, rasa syukur juga menjadi pondasi yang kuat agar kamu selalu memiliki hati yang tenang. Apapun masalahnya, mulai dari pekerjaan, hubungan, atau keuangan, kamu bisa menghadapinya dan menyelesaikannya dengan pikiran yang lebih jernih. Tidak salah bila bersyukur adalah cara pertama untuk memiliki hidup yang bahagia dan sederhana. Kedua, apa adanya. Salah satu cara hidup sederhana dan bahagia lainnya adalah harus apa adanya, serta tidak melebih-lebihkan. Hal ini dapat diartikan orang yang hidup sederhana itu mau menerima apa yang terjadi dalam hidupnya, menjalankannya, menyelesaikannya, dan tidak terlalu banyak mengeluh. Setelah itu, orang yang bersikap apa adanya akan menyusun kembali rencana-rencana yang akan dilakukannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang yang apa adanya mau merenungkan setiap kegagalan yang terjadi dalam hidupnya, kemudian membuat perubahan yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Ketiga, tidak bersikap dan bertindak berlebihan. Setiap orang yang hidup atau menerapkan hidup sederhana tahu sampai mana batasan mereka dalam melakukan sesuatu. Orang yang sederhana tidak berlebihan dalam melakukan dan memiliki sesuatu. Orang yang menerapkan hidup seperti ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Mereka yang tidak berlebihan dapat mengatur keuangan dengan lebih baik, sehingga mereka tahu kapan harus membeli atau memiliki barang yang memang berkualitas bagi mereka. Dalam masa menunggu untuk memiliki barang yang berkualitas, orang dengan sikap tidak berlebihan ini tidak akan segan untuk menabung terlebih dahulu. Dengan menahan diri, maka dana yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok yang paling prioritas. Orang yang bersikap sederhana tidak akan cepat kehabisan uang dan mampu menahan diri untuk tidak memiliki barang yang bukan prioritasnya. Keempat, mampu mengendalikan diri. Hidup sederhana yang bahagia itu harus mampu untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri. Setiap orang yang hidup sederhana adalah orang yang sadar setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan telah dipikirkan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil keputusan serta tindakan hanya menurut emosi sesaat saja. Kelima, selalu giat dalam bekerja dan menjalankan rencana. Ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana dan bahagia adalah mereka selalu rajin serta giat bekerja sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan. Orang yang sederhana selalu tahu apa yang harus dilakukan sekalipun keadaannya mendesak. Hal tersebut dikarenakan orang yang sederhana biasanya telah melakukan rencana dan membuat detail dari setiap hal yang akan dilakukannya. Dan orang yang sederhana juga telah memiliki panduan yang jelas dan dapat mereka terapkan dalam kehidupannya. Karena membuat perencanaan yang matang. Hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak terburu-buru dan tidak bertindak gegabah. Orang yang ingin menerapkan hidup sederhana itu harus selalu merencanakan segala sesuatu dengan matang dan sebaik mungkin. Rencana yang terburu-buru dan terkesan jelek justru akan membuat tujuan yang ingin dicapai lebih mengarah pada sebuah kegagalan. Bahkan bila tidak membuat perencanaan sama sekali, maka akan lebih banyak muncul spekulasi serta hasil yang sudah pasti tidak jelas. Orang yang sederhana selalu mampu untuk membuat rencana yang jelas dan matang. Dengan begitu, setidaknya mereka sudah mampu meraih 50% dari target yang telah mereka tentukan dan sisanya tergantung dengan situasi serta kondisi yang akan terjadi.
Dengan begitu, untuk hidup sederhana dan bahagia, harus mampu untuk membuat sebuah rencana yang matang. Selalu membuat langkah-langkah yang detail sebelum melakukan sesuatu serta mampu untuk meraih hasil yang diinginkan. Ketujuh, selalu terus belajar untuk dapat mengembangkan diri. Ciri hidup sederhana yang berikutnya adalah seseorang harus belajar dan berusaha mengembangkan dirinya. Orang yang hidup sederhana akan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitas diri secara terus-menerus. Orang yang hidup sederhana sadar bahwa suatu perubahan itu adalah hal yang pasti, dan tidak ada orang yang bisa terlepas dan terbebas dari sebuah perubahan. Orang yang sederhana selalu berpikir bila mereka tidak belajar dan berusaha mengembangkan diri, maka mereka akan tergilas dan tertinggal oleh perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri sendiri serta lingkungan mereka. Kedelapan, memiliki tabungan. Bagi orang yang hidup sederhana, mempunyai tabungan adalah suatu kewajiban. Anggarkan uangmu untuk ditabung. Dengan menabung, orang-orang yang hidup sederhana selalu siap dengan perubahan ekonomi yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Di samping itu, menabung bisa membantu kamu membeli barang-barang impian sehingga kamu mendapatkan kebahagiaan. Memilih hidup hemat dan rajin menabung akan membantu membuatmu lebih bahagia. Yang terakhir adalah mampu berpikir jernih. Orang yang hidup sederhana mampu berpikir jernih dalam keadaan terdesak sekalipun. Berpikir jernih amatlah penting bagi orang yang sederhana, karena pikiran yang jernih mampu untuk membuat dan menentukan rencana yang akan dilakukan dalam hidup mereka. Untuk bisa mendapatkan kejernihan dalam berpikir memang tidak mudah. Sulit juga untuk menjalani hidup dengan pikiran yang jernih karena memang banyak masalah yang akan sulit terjadi. Akan tetapi, buah dari kejernihan pikiran benar-benar bisa membantu kamu untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih sedikit itu lebih baik. Gaya hidup minimalis sudah banyak dilirik oleh orang-orang. Gaya hidup ini menerapkan konsep memiliki barang seperlunya saja. Gaya hidup minimalis ternyata bukan sekedar tren belaka, tapi memiliki banyak manfaat. Seperti yang pertama, memiliki rumah yang lebih rapi. Gaya hidup minimalis akan membuat kamu lebih mengenal di mana barang yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya diinginkan. Mengenal lebih baik barang-barang akan membuat kita menjadi lebih selektif ketika membeli. Ketika kamu tahu secara pasti barang yang memang diperlukan, maka hal ini akan meminimalisir barang yang dimiliki. Tidak dipungkiri, ketika memiliki lebih sedikit barang, maka rumah akan terasa lebih lega. Kamu tidak akan melihat barang-barang berantakan serta menumpuk karena semuanya serba cukup dan tidak berlebihan. Hal ini akan membantu menjaga rumah tetap rapi. Dengan rumah yang rapi, tentu pikiran menjadi lebih tenang. Tidak melihat barang berserakan di mana-mana akan membantu otak menjadi lebih rileks dan terhindar dari stres. Kedua, mengurangi waktu untuk berbenah. Sadarkah kamu bahwa berbenah merupakan salah satu hal yang menyita waktu? Mulai dari menyapu, mengepel, mengelap, hingga merapikan barang-barang, semuanya memakan waktu yang cukup banyak. Tapi ketika kamu memiliki sedikit barang, tentu waktu yang digunakan untuk berbenah juga akan lebih singkat. Bayangkan saja, kalau kamu bekerja lalu pulang ke rumah dan masih harus beres-beres barang-barang yang sangat banyak, pasti rasanya sangat melelahkan. Dengan barang secukupnya, kamu dapat mengurangi waktu berbenah dan lebih banyak beristirahat. Ketiga, menikmati ruang. Sebagian dari kamu mungkin telah menyadari bahwa rumahmu sudah penuh dengan barang-barang. Hal ini akhirnya membuat rumah menjadi sempit. Kamu tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan berbagai hal. Kalau kamu mulai menerapkan hidup minimalis, kamu akan dapat mengontrol setiap barang-barang yang ada di rumah. Hal ini akan membantumu dalam menyediakan ruang di rumah, sehingga rumah akan terasa lebih lapang dan bisa dinikmati. Keempat, mengurangi stres. Memiliki barang ternyata juga bisa menambah stres. Bayangkan kalau kamu berburu dan harus mencari sesuatu, tapi ternyata barang yang dicari bertumpuk dengan yang lain sehingga sulit ditemukan. Hal ini akan membuat kamu menjadi stres karena tidak lekas menemukannya. Kelima, lebih bebas. Ternyata memiliki barang secukupnya akan membantu merasa lebih bebas, tidak terikat pada barang-barang, dan bisa membuat kamu fokus pada setiap kegiatan. Anggap saja kamu terlalu suka berbelanja. Akhirnya kamu hanya bekerja untuk membeli sesuatu. Hal ini akhirnya akan membuatmu kehabisan waktu dan energi hanya untuk menimbun barang. Keenam, lebih terorganisasi. Hampir sama dengan rumah menjadi rapi. Barang secukupnya juga bisa membuatmu lebih mudah menata barang-barang.
Barang-barang juga akan lebih terorganisasi karena tidak terlalu banyak. Ketujuh, bahagia dengan rasa cukup. Memiliki barang secukupnya akan membuat kamu belajar lebih bersyukur, fokus pada benda yang telah dimiliki dan tidak serakah. Kamu akan belajar bahagia dengan rasa cukup yang tumbuh di hati, sehingga pikiran dan hati akan lebih tenang. Itulah tadi, kenapa sih sedikit barang itu lebih baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.